Part 2. Sembuh. Yakinlah, kelihatan kali mana yang suka, mana yang enggak. Ini biar temenan aja. Biar di sana gue gak sendiri banget, ujarku pada Sally. Lalu dengan sok taunya, aku benar-benar pergi ke Yogyakarta. Sendirian, tanpa memikirkan apa-apa lagi. Jakarta, aku pamit sebentar ya. Aku mau menyendiri dulu, ucapku pelan ketika melihat langit Jakarta yang kelabu dari jendela pesawat. Aku check-in di hotel sekitar jam 12 siang. Lalu menunggu Bintang datang. Katanya dia harus menyekar ke makam bibinya dulu, baru bisa menemuiku. Aku menunggu Bintang sembari makan pizza dan cola. Sekitar jam 5 sore, Bintang baru bisa datang menemuiku. Lalu tahu apa yang dilakukan pertama kali. Dia menyentuh pipiku. "Jangan ngambek," ujarnya melihat mukaku yang bete. Astaga, berani sekali dia. Kenapa Bintang si mas-mas Jawa yang kukenal jadi skinship begini? Dan anehnya adalah jantungku berdegup cukup kencang ketika ia duduk di hadapanku, sembari menatap mataku tanpa beralih. Gue dianggurin. Sebel. "Ya udah maaf." Kali ini Bintang nyengir sambil memegang tanganku 2 detik. 2 detik aja, tapi dia berhasil membuat mukaku merah. Astaga Pijar, kenapa sih? Baru dipegang tangan aja kok norak sekali, kayak anak SMA. Kami sama-sama terdiam cukup lama. Aku sesekali menatap Bintang yang asik minum kopi latte-nya. "Bintang, ya?" Waktu itu di telepon lo bilang lo gak akan pernah jadian atau suka sama temen lo. Makanya lo bilang gak mungkin jadian sama Maya ataupun teman-teman di kantor dulu. Iya, gue kan teman lo. Iya, lo gak akan suka dong sama gue, tanyaku kemudian. Bintang langsung terbatuk mendengar pertanyaanku. Maaf, gue cuma make sure aja. Kalau gue ditemenin gini pas lagi patah hati, kan gue bisa suka sama lo terus. Gue suka sama lo, Jar. Aku bengong mendengarnya. Jawaban Bintang. "Loh?" Bintang mengangguk. "Gue suka sama lo. Dari dulu. Dari gue pertama kali ketemu sama lo. Gue sampai diem-diem pernah menggambar lo. Gue ngambil foto lo di Instagram." Aku makin melongo mendengarnya. Bagaimana bisa Bintang yang pendiam dan tidak pernah menatap mataku lama-lama, yang jarang bicara, bahkan saat aku ada di dekatnya ternyata menyukaiku. Yang lebih mengagetkan, ketika dia akhirnya menunjukkan gambarku yang ia buat di secari kertas. Itu adalah foto di Instagram yang kuunggah tahun 2018. Artinya Bintang memang menyukaiku. Itu alasan gue kesini juga, nemenin lo. Gue mau nunggu lo sembuh dan bisa jalanin hubungan bareng gue. Kita sama-sama. Gue rasa gue sembuh gak secepat itu, Bintang. Gak apa-apa, gue akan nemenin lo, Pijar. Take your time. Gue tetap di sini. Gue akan nunggu lo yakin sama gue. Lo akan nunggu gue sampai merasa yakin. Bintang mengangguk. Itu pun kalau diizinin. Kalau enggak, gue akan pergi. Gue, ujarku terbata. Gue gak mau lo pergi, Tang. Ya udah, gue gak akan pergi sampai lo usir. Aku diam lagi diam. Karena tentu saja aku kaget mendengar perasaan Bintang padaku. Apakah Bintang tahu bahwa aku juga telah lama jatuh hati padanya? "Tang, kalau lo suka sama gue, kenapa gak bilang dari dulu?" Gue pernah bilang ke lo, Pijar, merebut sesuatu dari orang lain itu gak baik. Gue gak mau, meski gue emang beneran suka sama lo. Ya, lo juga pas itu kan punya pacar ya? Iya sih. Aku dan Bintang tertawa. Bodoh sekali memang. Ketika aku bertanya mengapa Bintang bisa menyukaiku, jawabannya sederhana saja, karena aku cantik. Lalu kemudian dia melihatku yang selalu tampak baik, yang selalu jujur tentang perasaanku kepada semua orang. Katanya, seperti namanya, aku begitu berpijar di matanya. Tapi, sampai kini ia hanya mengagumi, melihat pijarku tanpa pernah punya kesempatan memilikinya. Aku adalah mimpinya, perempuan yang berpijar selama ini milik orang lain. Ia merasa tidak berhak untuk sekedar merasa kesal ketika melihatku bersama langit. Bintang adalah tempatku menjatuhkan hati bertahun-tahun yang lalu. Seorang lelaki baik yang bahkan tidak perlu diubah menjadi apa yang kuinginkan, karena dia sudah menjadi apa yang kuinginkan.
Sedari dulu, aku selalu ingin mendapatkan lelaki yang tidak merokok, tidak minum minuman keras, yang sholat, yang patuh pada orang tuanya. Begitu sulit mendapatkan lelaki seperti itu. Bahkan langit pun tidak. Bintang juga amat sederhana dan manis. Ya Tuhan, aku sudah berbuat apa sampai aku layak mendapatkan pria sebaik Bintang? Ya, setidaknya kenekatanku berujung baik. Aku bilang suka pada Bintang, dan ternyata Bintang juga suka aku. Sesimpel itu ya. Kalau orang mau jujur satu sama lain. Toh, kalau ternyata perasaanku tidak terbalas, aku tinggal unfollow Bintang di Instagram, dan kami akan jadi makin canggung. Aku ambil resiko itu. Bodo amat. Yang penting perasaanku tersampaikan. Yang penting kalau Bintang suka sama aku senang. Cinta sama orang itu mudah, tapi saling cinta itu yang susah menurut aku. Aku memang amat susah lepas dari yang dulu. Yang aku pernah cinta sebesar itu, aku pikir aku akan menangis setiap hari, sakit setiap hari, ingat setiap hari, meratap setiap hari. Tapi berkat Bintang, aku bisa melepaskannya, membenamkannya perlahan. Untuk itu, sudah selayaknya aku berterima kasih. Tapi apa itu artinya aku sudah bisa mencintai Bintang? Apa lukaku sudah sembuh? Apa luka Bintang sudah sembuh? Kenapa Bintang begitu terburu-buru? Dia bilang akan menunggu sampai aku yakin padanya. Tapi yakin itu datangnya dari mana? Bagaimana cara yakin pada seseorang? Setelah aku yang mencintai begitu serius, ditinggalkan seolah semua selama ini hanya bercanda. Malam itu, ketika pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bintang malah mencium keningku sebelum membiarkanku masuk ke dalam hotel. Aku cinta kamu, Pijar. Tolong pertimbangkan itu. Aku tertegun. Apa aku bisa mencintai lagi sekarang? Apa aku sudah sembuh?